Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel ini. Untuk saat ini saya punya 10 soal yang berkaitan dengan UTBK 2020 bagian TPS kuantitatif. Nah, 10 soal ini sudah saya upload di Google Classroom dan kalian bisa akses di link yang udah saya cantumin di deskripsi video ini. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian bisa lebih update lagi karena saya bakal lebih sering upload materi dan juga latihan soal yang berkaitan dengan UTBK tahun 2020. Nah, nomor berikutnya nih sama masih kayak nomor 1 tentang program linear, tapi bedanya di sini udah diketahui grafiknya kayak gimana. Nah, sekarang kita gimana nih cara baca grafiknya? Dan cocokin dari pernyataan 1 sampai 4 itu mana aja yang benar. Dari pernyataan 1, kita disuruh nyari himpunan penyelesaian. Kalau kita nyari himpunan penyelesaian, artinya kan kita harus bikin dulu garisnya itu berapa aja. Pertama di sini, garis ini berapa? Garis ini adalah di sini yang berpotongan dengan Y dan X. Y-nya itu adalah 4, X-nya adalah 6. Kalau misalnya kayak gini, artinya yang berpotongan Y itu dikali X, 4X ditambah yang berpotongan dengan X dikali Y, 6Y. Itu sama dengan 24. Kenapa 24? Karena 4 kali 6. Gitu. Kenapa gitu bisa gitu? Artinya kan kalau misalnya nyari perpotongan X kan Y-nya 0 ya. 4X sama dengan 4 kali 6. Berarti kan 4-nya coret. X-nya sama dengan 6. Sama kan? Nah sekarang yang ini. Perpotongan Y-nya 3. Berarti 3X ditambah 9Y sama dengan 27. Nah di sini 27 itu dari sama ya, 3 kali 9 ya. Nah berarti himpunan penyelesaiannya apa? Di sini 3X plus 9Y sama dengan 27. Kita bisa bikin dibagi 3 ya. Dapat X plus 9 bagi 3, 3Y. 27 bagi 3, 9. Nah sekarang itu lebih besar dari sama dengan atau kurang dari? Sama kayak tadi. Karena di bawah artinya kurang dari sama dengan. Sedangkan yang ini 4X tambah 6Y sama dengan 24 kan bisa diganti 2X ditambah 3Y kan ya. Kurang dari sama aja, kurang dari sama dengan 12 dibagi 2. Ya karena di bawah juga. Dan jangan lupa di sini kan nggak ikut di sebelah kiri sumbu Y sama di bawah sumbu X. Artinya X-nya itu harus lebih besar dari 0, Y-nya juga lebih besar dari 0. Nah, di sini sama kayak pernyataan 1 di soal. Berarti pernyataan 1 benar. Sekarang pernyataan 2. Titik maksimum fungsi tujuan adalah di A. Oh iya, di sini titik maksimumnya adalah f x, y-nya itu sama dengan 6x plus 2y min 5. Nah, titik maksimum artinya kan kita harus nyari A, B, C-nya itu berapa. Sekarang titik B-nya gimana cara nyarinya? Sama kayak tadi, eliminasi dan substitusi. Nah, kalau misalnya mau dieliminasi substitusi, ayo X plus 3Y sama dengan 9. 2X plus 3Y sama dengan 12. Tinggal kurangin, Y-nya habis, X-nya tinggal min. X sama dengan 9 min 12 sama dengan min 3. Artinya dapat X-nya sama dengan 3. Dari sini kita dapat. Masukin aja ke salah satu persamaan. Ke yang pertama misalnya X-nya 3 berarti 3 tambah 3Y sama dengan 9. 3Y sama dengan 6. Artinya Y-nya sama dengan 2. Artinya titik B-nya itu adalah 3,2 gitu. Dapat kan? Nah, sekarang masing-masing A-nya itu 6,0. Dapat berapa dari fungsi tujuan? Terus B-nya itu 3,2. Dapat juga. C-nya adalah 0,3. Nah, sekarang kita hitung masing-masing. Di 6,0 fungsi tujuannya 6x plus 2y, artinya 6 kali 6, 36, kurangi 5, 31. Di sini 3,2, 6 kali 3, 18, 2 kali 2, 4, kurangi 5, 17. Sekarang 0,3, artinya 6 kali 0 ditambah 2 kali 3, 6, kurangi 5, sama dengan 1. Artinya maksimumnya di 6,0 atau di titik A. Artinya kan ini pernyataan 2 juga betul. Nah, sekarang ke pernyataan 3. Koordinat titik B berapa? Udah kita cari kan di sini kan? B adalah 3,2. Artinya nomor 3 juga betul. Sekarang nomor 4 terakhir.
Nomor 4 di sini maksimumnya adalah 36. Salah ya. Maksimumnya di sini adalah 31. Artinya pernyataan 4 di soal itu salah. Yang benar adalah 1, 2, 3. Oke, lanjut ke nomor 3 nih. Kita di sini bahas persentase. Jadi Pak Anton beli suatu tanah, harganya nggak tahu berapa, dan dia jual kembali dengan harga 330 juta. Nah, dari hasil penjualannya itu ternyata dia dapat untung 37,5%. Jadi sebenarnya kita nggak tahu harga tanahnya berapa. Harga tanah awal ya, nggak tahu berapa, dijualnya sama dengan 330 juta. Nah, untungnya berapa? 37,5%. Nah, sekarang gimana nih cara ubah 37,5% ke bentuk pecahan yang sederhana? Nah, di sini saya udah bikin videonya sebenarnya di bahasan sebelumnya. Kalian bisa lihat dulu kalau misalnya belum paham tentang ini. Ini kita bisa bikin menjadi 25% ditambah 12,5%. 25% itu sama dengan 1/4 kan, 50% kan sama dengan setengah. Kalau misalnya 25% berarti ya setengah dari 50, 1/4. Ini juga sama, setengahnya dari ini, 1/8. Dapat deh disamain penyebutnya, 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Dapat pecahannya 3/8. Nah, sekarang sebenarnya ini kita dijualnya adalah 330 juta. Ini proses dari mana nih? Ya udah, harga awalnya nggak tahu berapa, ditambah keuntungannya kan. Harga awalnya nggak tahu berapa, keuntungannya adalah 3/8 kali sama X. Artinya 330 juta, ini kan X itu kan sama dengan 1 ya, 1X. Atau 8/8, jadinya itu sama dengan 11/8 X. Dapat deh di sini X-nya adalah 8 kali 11, 8/11 dikali 330 juta. 330 bagi 11, ini 1, ini dapat 30 juta. Sama dengan 240 juta. Jadi dia, Pak Anton ini, beli tanah seharga 240 juta dan dijualnya lagi dengan 330 juta. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini si Rani pengen beli celana sama baju, dan sedangkan harga celananya adalah 240.000 dan bajunya 480.000. Celananya diskonnya 37,5%. Sama kayak tadi, bikin pecahan jadi 3/8. Sedangkan bajunya diskonnya 16,666%. Kenapa bisa jadi 1/6? Karena 16,666% itu merupakan setengah dari 33,3333%. Yang mana 33,333% itu adalah 1/3, maka setengahnya adalah 1/6. Setelah Rani beli, dia mendapatkan total diskon adalah 340.000 dikali jumlah yang dia beli kan ya, jumlah celana ya di sini ya, ditambah 1/6 dikali 480.000 dikali jumlah bajunya. Artinya kita dapat 8 sama 240, dapat 1, dapat 30, artinya 90.000 X ditambah 6 sama ini dapat 80.000 Y. 90.000 X ditambah 80.000 Y sama dengan 340.000. Artinya kan ribunya bisa coret ya. Ribu sama nolnya bisa dicoret. Artinya kita dapat 9X plus 8Y sama dengan 34. Ya udah, kita coba-coba aja. Akhirnya kita dapat X-nya sama dengan 2, Y-nya juga sama dengan 2. Nah, nyoba-nyobanya kan nggak terlalu susah ya, karena di sini kan X sama Y-nya itu bilangan asli. Nggak mungkin kan dia beli baju separoh, pasti kan beli baju ya 1, beli celananya 1 atau 2 dan 3 dan seterusnya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini kita punya pertidaksamaan min X kuadrat plus 5X min 6 per X plus 5 kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kalau misalnya kita nyelesain suatu pertidaksamaan, itu kita nggak boleh yang namanya dikali silang. Yang boleh itu satunya dipindah ke kiri. Nah, caranya gimana? Min X kuadrat ditambah 5X plus 6 per X plus 5 kurang dari 1. 1 itu disamain penyebutnya sama ini. Artinya X plus 5 per X plus 5. Kan ini sama ini kan pasti dibagi 1 karena sama kan ya. Itu kurang dari sama dengan 0. Artinya kita dapat min X kuadrat, ini 5X kurangi X ditambah 4X
Ini min 6 ya, sorry ya di sini ya. Min 6 kurangi min 5, min 6 kurangi 5 berarti min 11 per X plus 5 itu kurang dari sama dengan 0. Nah, kita cek dulu di sini. Ini kita punya diskriminan sama dengan 4 kuadrat min 4 kali min 1 kali min 11. Kan diskriminan jangan lupa ya, B kuadrat min 4 AC itu diskriminan. Nah ini bahasanya juga udah saya bahas di bahasan sebelumnya. Nah dapat deh diskriminannya sama dengan 16 kurangi 44. Artinya dia akan kurang dari 0. Nah sekarang di sini kita lihat A-nya. A, B, C, A-nya min 1 kurang dari 0 juga. Artinya dia adalah definite negatif. Artinya ini nilainya negatif. Jadi berapapun X yang kita masukin, dia bakal menghasilkan nilai yang negatif. Artinya ini negatif. Nah, di sini kan yang diminta adalah kurang dari 0. Biar totalnya kurang dari 0 artinya apa? X plus 5-nya harus positif. Nggak ada sama dengannya karena dia penyebut. Penyebut nggak boleh 0. X plus 5-nya adalah positif, artinya X lebih besar dari min. Nah, lanjut ke nomor 6. Di sini kita punya suatu gedung teater dengan baris pertama adalah 20 kursi. Kemudian di baris-baris berikutnya kita lihat pertambahannya adalah 10 kursi. Artinya kan di sini baris 1 sama dengan 20 kursi, 2-nya 30 kursi, 3-nya 40 kursi, dan di sini baris yang paling tengah itu adalah 120 kursi. Nah, sekarang kamu harus paham. Baris tengah, suku tengah atau baris tengahnya itu artinya kan di tengah-tengah ya. Misalnya nih aku kasih contoh lain. Misalnya ada barisan 1, 3, 5, 7, 9. Suku tengahnya yang mana? Kan ini ya. Ini suku tengah adalah suku pertamanya ditambah suku terakhirnya. 5 akan dalam hal ini karena 5 suku bagi 2. Tapi yang perlu kalian lihat adalah suku tengahnya itu suku keberapa? Suku ketiga kan? Kalau misalnya suku tengahnya suku ketiga, berarti kan di kanannya 2, di kirinya 2 biji kan, totalnya adalah 5 suku. Kalau misalnya suku tengahnya adalah suku ke 9, artinya gimana? Di sebelah kirinya ada 8, di sebelah kanannya ada 8, total sukunya adalah 17. Artinya kita kan harus tahu suku tengahnya itu berapa? Suku ke berapa? 120. Kita harus ingat UN itu adalah A plus N-1 dikali B. Nah, sekarang di sini suku tengahnya adalah 120. Suku pertamanya ada 20 ditambah N-1 dikali bedanya adalah 10. Artinya kan 120 kurangi 20 ya kan? Dibagi 10 sama dengan N-1. Artinya N-1-nya sama dengan 10. Dapat deh N-nya sama dengan 11. Artinya ini adalah suku ke 11. Berarti total sukunya berapa? Total sukunya adalah sama ya kayak tadi ya. Kalau misalnya suku tengahnya 11, berarti kirinya 10, kanannya 10, totalnya ada 21 suku. Gitu. Nah, sekarang yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah jumlah total sukunya, berarti S21. SN itu rumusnya apa? N per 2 dikali suku pertamanya A ditambah UN. Nah, kalau S21 berarti 21 per 2 dikali suku pertamanya adalah 20. Nah, sekarang suku terakhirnya kita lihat. Suku terakhir berarti U21 sama dengan berapa? U21 sama dengan A. Suku pertamanya adalah 20 ditambah N-nya adalah 21 min 1 dikali 10. 20 ditambah 200, 300, ya kan? Artinya kita bisa dapat S21-nya sama dengan 21 per 2 dikali 320. Dapat deh. Ini 1, ini 160 sama dengan 16 kali 21 berapa? Dapat 3360. Nomor berikutnya. Di sini kita suruh nyari banyaknya segitiga yang dapat dibentuk dengan menghubungkan tiga titik dari 20 titik yang tersedia. Di antara 20 titik itu ada 6 titik yang segaris. Nah, kalau misalnya kalian ngerjain soal kombinatorika, ada baiknya kalian coba dari hal-hal kecil dulu. Misal kita mulai dari 4 titik. Biar paham gitu maksudnya apa gitu. Misal titik 1, 2, 3, 4. Bikin segitiganya gimana ya? Udah tinggal kita hubungin aja. Misal kita mau hubungin 1, 2, sama 4. Kan dapet tuh segitiga. Ya enggak? Atau enggak misalnya kita mau hubungin 1, 3, sama 2.
1, 2, 3, 4. Atau misalnya 4, 2, 3 juga boleh. Kan dapat kan kayak gini kan? Dan seterusnya 1, 3, 2 dan seterusnya. Nah sekarang kita analisis. Nah kalau misalnya kita hubungin 1 terus titik kedua, titik keempat, sama nggak kalau kita hubungin 2, 1 sama 4? 2, 1, 2, 1, 4 sama 1, 2, 4 sama atau beda? Ini adalah satu kasus kan ya? Sama kan, sama aja kan? Ini segitiganya. Artinya ini adalah kita pakai kombinasi 4, 3. Itu untuk 4 titik tanpa ada titik segaris. Nah sekarang kalau misalnya 20 titik gimana? 20 titik berarti gimana? Ya sama ya, kombinasi 23 sama dengan 20 faktorial per 20 min 3 berapa? 20 min 3 faktorial, 3 faktorial, karena CNR itu adalah N faktorial per N min R faktorial R faktorial. Nah sekarang di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segaris ya. 6 titik segaris bisa nggak dari 6 titik segaris ini kita bikin segitiga? Misalnya contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kita hubungin 1, 2 sama 3. Ini kan jadinya apa? Ini garis kan? Artinya ini bukan segitiga. Nggak bisa dibikin segitiga. Artinya di antara kombinasi 23 ini ada kombinasi yang segaris. Artinya ini perlu dibuang. Berapa yang dibuang? Kombinasi 6, 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial. Sama caranya kayak gini. Ini kita dapat 20 kali 19 kali 18 per 17 faktorial. Ini 17 faktorial juga. Kali 3 faktorial. Ini kita dapat 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Coret-coret. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ya. 6 coret 20. Nah di sini kita dapat berapa? 17-nya coret, 3 itu adalah 3 kali 2 kali 1, 6, 3, dapat 1140. Jadi totalnya adalah 1140 kurang 20 berapa? 1120. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini kita ada suatu simbol. Ini namanya sigma. Nah, sigma ini artinya apa? Artinya ini kita jumlahin dari K-nya sama dengan 1 sampai 2020. Maksudnya masukin di sini ya. Itu sama aja kayak FPB dari 1,7 ditambah FPB dari 2 sama 7 ditambah FPB dari 3,7 ditambah dan seterusnya gitu ya. Sampai FPB K-nya 2020,7. Nah sekarang kita bicara FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Misalnya FPB 4 sama 12. Ini maksudnya gimana? 4 sama 12 bisa dibagi berapa aja. Maksudnya bisa dibagi bersama ya. Bisa dibagi 2 nggak dua-duanya? Bisa. Tapi ada yang lebih besar lagi nggak? Ada. Yaitu 4. Nah ini 4 bagi 2. Dua-duanya bisa dibagi 2. 2. 6 bagi 2. 1. 3 bagi 3, 1, 1. Ini kan dua-duanya bisa dibagi ya. Ini kan yang cuma bisa dibagi kan 3 doang kan. Artinya FPB-nya adalah 4. Artinya 4 sama 12. Pembagi terbesarnya mereka berdua adalah 4. Nah kalau misalnya 1 sama 7. Ya cuma 1 kan. Pembagi terbesarnya kan 1 kan ya. 2 sama 7 juga 1. 3, 7, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang 7,7. Pembagi terbesarnya berapa? Sama-sama bisa dibagi 7. Ya begitu juga seterusnya sampai ketemu K-nya kelipatan dari 7. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 7 dan seterusnya. Sampai 2020. Artinya di sini kan ada 2020 suku ya. Terbagi menjadi angka satunya. Sebanyaknya nggak tahu berapa ya. Ini angka 7-nya sebanyaknya juga nggak tahu berapa. Nah kalau misalnya di sini angka 7 itu sebanyak berapa ya? Kelipatan 7 dari sampai 2020 ada berapa ya? 2020 bagi 7 sama dengan 288 angka 7. Nah angka satunya berarti 2020 kurangi 288.
Nah, sekarang di sini dapatnya adalah 1732. Nah, di sini angka 7-nya kan ada 288, berarti total jumlahnya adalah 7 kali 288 sama dengan 2016. Nah, sekarang di totalnya, artinya kan angka satunya ada segini, berarti total jumlahnya berapa ya? Segini juga kan? 1732 sama 2016 adalah 3748. Dapat ketemunya. Oke, untuk nomor 9 di sini kita punya suatu bilangan asli yaitu A dan B. Kalau dijumlah hasilnya 52, sedangkan KPK dari A dan B adalah 168. Nah, di sini KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Misalnya kita mau nyari KPK 4 sama 6, kelipatan yang sama itu siapa aja? 4 itu kan kelipatannya 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Sedangkan 16, 6 itu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Di sini kelipatan yang sama, yang paling kecil itu adalah 12. Artinya KPK dari 6 sama 4 itu adalah 12. Nah, di sini KPK-nya 168. Sedangkan di jumlah itu hasilnya 152. Nah, kalian di sini bisa pakai cara yang pertama, coba-coba dari pilihan A gitu ya. Dari pilihan A kan selisihnya adalah 4. Di jumlah 52 ya sama ya. Nah, berarti A sama B-nya berapa? Ini di jumlah kita dapat 2A sama dengan 56, artinya A-nya 28. Dengan cara yang sama, eliminasi, substitusi, A-nya masukin 28 ditambah B sama dengan 52, berarti B-nya dapat 24. Nah, sekarang kita cari 28 sama 24 itu cara nyarinya gimana? Selain pakai ini, kalian juga bisa pakai ini 28 sama 24 dibagi 2 dapat 14 sama 12. Sekarang dibagi 2 lagi, sama-sama bisa dibagi 2 kan? 7 sama 6 bagi 2, ini 7 nggak bisa dibagi 2. 6 bagi 2 dapat 3, bagi 3, 7, 1, bagi 7, 1, 1. Artinya KPK-nya berapa? 2 pangkat 3 kali 3 kali 7, 168. Nah, kebetulan banget ini. Dapat KPK 168, berarti jawabannya kan selisihnya berapa? 4 kan? Jawabannya yang A. Cuma kalau misalnya jawabannya dalam kasus ini yang E misalnya, kalian kan harus ngulang hal ini sebanyak 5 kali. Itu kan butuh waktu yang lama kan kalau misalnya jawabannya di bagian akhir gitu. Nah, cara lainnya gimana? Yang kedua, ya sama, kita tinggal ini aja. Sebenarnya kalau misalnya ini kan 168 itu berapa? 2 pangkat 3 kali 3 kali 7 kan? Kalau faktorisasi primanya. Nah, biar dapat KPK yang kayak gini, A sama B-nya gimana? A-nya ini, misalnya nih, A-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. B-nya 2 pangkat 3 kali 7. KPK-nya berapa? KPK-nya tuh kita pilih 2 sama 2, yang kelipatannya paling tinggi siapa? 2 pangkat 3 kan? 3 sama 3 pangkat 0 kan ini sama aja. 3 pangkat 1, 7 sama 7 ya sama ya? 7. Artinya gitu. Ya udah tinggal kira-kira aja. Kan nggak banyak-banyak kan? Itu 52. Misalin aja A-nya, misalin 2 pangkat 2 kali 7. Ya kan? 28. B-nya berapa? Berarti B-nya sama dengan 52 kurangi 28 sama dengan 24. Nah, ini 24 bisa nggak dibikin faktor primanya? 2 pangkat 3 kali 3. Artinya 2 pangkat 2 kali 7 sama 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3 kita pilih KPK-nya yang tinggi kan ya pangkatnya? 2 pangkat 3. Sekarang di sini 3-nya pangkat 0, di sini 3-nya pangkat 1. Kita pilih 3, di sini nggak ada 7-nya, di sini ada 7-nya. Berarti KPK-nya ini sama dengan 168. Caranya sama. Dapat jawaban yang A. Oke, ini kita sampai di bagian akhir. Ini kita suruh nyari. Ini udah. Kita udah sampai di kita udah sampai di bagian akhir. Di sini kita suruh nyari bentuk pecahan dari desimal ini, desimal berulang. Gimana caranya? Ini kita anggap aja X. Nah, biar 0,363636-nya hilang, kan ini berulangnya setiap 2 kali.
Kalau 2 kali artinya dikali 100. 100 X-nya sama dengan 36,363636. Artinya kalau misalnya 100 kurangi 100X kurangi X, 99X, artinya kan komanya hilang kan? Tinggal sisanya sama dengan 36. Artinya X-nya adalah 36 bagi 99. Ini sama-sama bisa dibagi 9. Dapat 4 dan dapat 11. Artinya selisihnya adalah 11 kurangi 4 sama dengan 7. Jadi gitu ya, buat kalian bisa ngerjain soal dengan cepat adalah dengan cara perbanyak latihan soal dan perbaiki konsep kalian dengan baik.